Elon Musk menantang Daesung Yok Faker. Bentar. Tung terenene tung terenene tung terenene tenenenenenenen. Copyright. Mesti manual. Yes, Faker itu ditantang Elon Musk by one League of Legends. What? Padahal kan kita udah tahu ya kalau Elon Musk itu fake gamer gitu loh. Dia pura-pura gaming boy padahal dijokin orang allegedly. Terus tiba-tiba nantangin Faker, ngapain coba? Well, sebenarnya bukan Elon Musk-nya sih, tapi AI-nya. Grok T1 accepts Elon Musk challenge for top LoL team to compete against Grok AI. Jadi AI Group akan menantang by one Faker atau anggota T1 lainnya, atau nggak by one, atau segame gitulah. Yang intinya ini adalah lagi-lagi pertarungan antara AI versus manusia. Dan pertanyaannya adalah, siapakah yang akan menang? Apakah atau Grok? T1 and Faker have accepted Elon Musk's challenge for the world top League of Legends team to face off against his AI, Grok. Ever since launching Grok, Elon Musk has been pushing it toward game development, hyping up the idea of making his own AI game studio and believe that AI could make an entire game by itself by 2029. Well, statement yang sangat-sangat bubble ya, bubble AI. Jadi Elon Musk ini lagi ya nge-hypein si Grok lah, yang dimana terjadi semenjak ia berpisah dengan OpenAI. Well, nggak bisa dipungkiri sih, Grok ini lumayan menarik banget di Twitter, membuat Twitter jadi semakin intrackable. Banyak hal-hal lucu terjadi gara-gara Grok dan lebih memudahkan kita untuk mencari informasi ini. Konteksnya apa, gambarnya apa, atau ini siapa gitu loh kalau lagi ada rame-rame di Twitter. But untuk melawan Faker, No. Apalagi sampai bikin AI game studio dan nanti AI bisa make entire game by itself gitu loh. Bikin game sendirian, AI segala macam. Ini statement-statement yang udah AI bubble. Makanya tadi gue bilang AI bubble tuh kayak benar-benar untuk overhypein AI, ayo hype. Tapi gak kesampean, dan ya mungkin kesampean, good for the technology, tapi kayak terlalu buru-buru gak sih bilang gitu. Ya kalau bikin game yang level-levelan game Pong atau generasi-generasi awal banget ya maybe ya. Tapi bahkan untuk menyaingi independent studio itu masih jauh sih kata gue. Atau bahkan mungkin gak kesampean gitu. Makanya gue bilang ini bubble banget gitu, kayak statement yang emang pengen bikin ngegedein bubble AI biar orang makin AI-an gitu. Tapi sorry to say, menurut gue cara dia untuk ngegedein bubble ini itu menarik banget dan emang mesti dibahas kayak gini gitu loh. Yaitu nantangin Faker yang baru aja menang World, dan ya udah coba gitu loh, satu timnya ini si T1 by one gitu. Gak by one mungkin segame sama Grok AI-nya Elon Musk. Let's see if Grok 5 can beat the best human team League of Legends in 2026 with these important constraints. 1. Can only look at the monitor with a camera, seeing no more than what a person within 20/20 vision would see. 2. Reaction latency and click rate no faster than human. Yes, jadi tantangan human versus AI sekali lagi. Buat kalian yang belum tahu, ini pernah terjadi dulu kalau nggak salah di catur dan juga di permainan Go Jepang. Gue lupa ada yang kalah, ada yang menang, atau AI menguasai. Tapi kalau nggak salah yang Go, AI belum ngalahin. Karena correct me if I'm wrong, masih terlalu kompleks Go Jepang gitu. Kalau catur kalau nggak salah udah menang. Tapi sekali lagi correct me if I'm wrong, apakah sudah dikalahkan balik atau gimana. Dan Elon Musk sekarang pengen step up the game dengan bikin AI ini pada main League of Legends lawan T1, the best team in the world, dengan disadvantage yang menurut gue agak fair, yaitu dijelasin dengan baik. Kalau misalnya the whole AI control the computer dengan layar penuh kan gak adil ya. Maksudnya mereka bisa ngelihat semua peta dong tanpa harus manfaatin minimap gitu. Sehingga tadi salah satu syaratnya adalah dengan menggunakan kamera gitu loh. Jadi dia ngeliatin monitor pakai kamera dan berusaha untuk nge-scan image depan kamera mungkin, terus ngedeliver dengan cara bagaimana gitu loh. Yang kedua tentu saja gitu loh, reaction and latency yang berbeda gitu sama AI dengan human. Secepat-cepat apapun reaksi human, reaksi AI pasti jauh lebih cepat, apalagi dengan dia udah terintegrasi dengan sistem gitu loh. Jadi makanya nih si Elon Musk nantangin nih lagi-lagi untuk ngegedein bubble AI yang udah semakin mau pecah menurut gua. Sumpah men, ini sih udah kebaca gitu. Kalau susah lah untuk AI menang main game yang sekompleks League of Legends. Gue paham, mungkin beberapa orang nggak tahu apa itu League of Legends, karena memang mesti kita akui tidak sepopuler itu di Indonesia. League of Legends itu mirip
kayak Mobile Legend, mirip kayak Dota. Gue bilang kata mirip tuh takutnya taruh pada ngamuk. Jangan sama-samain bang, gitu segala macam. Intinya memiliki genre yang sama, yaitu MOBA dan 3 line, defend fortress lu, defend ancient lu kayak Dota. Ada tower-tower dan lain-lain yang mungkin berbeda-beda kayak bisa ngumpet dan lain-lain. Tapi ya ini bisa kita debatin nanti nggak sih tentang kemirip-miripan ini. Tapi intinya League of Legends itu cukup bertahan dan cukup lama udah berlangsung di dunia. Mungkin di Indonesia kurang populer, tapi di Korea dan di belahan dunia lainnya ini populer banget, rame banget, banyak yang nontonin. Bahkan kalau kalian tahu tuh Imagine Dragon tuh rutin untuk ngisiin soundtrack League of Legends, apalagi kalau lagi Worlds. Ditambah animasi promosinya menurut gua luar biasa. Seperti yang kita tahu, Riot itu adalah studio animasi yang berkedok game. Dan T1 itu adalah tim yang, sorry gua nggak tahu pronounce-nya bener nggak, T1 apa TI, tapi kayak T1 deh. Karena gua nggak terlalu main League of Legends, gua lumayan ngikutin dan sorry kalau misalnya ada salah-salah sebut ya. T1 itu adalah tim yang baru aja menang kemarin, dan gak hanya baru aja menang kemarin, mereka udah banyakin menang Worlds, apalagi mereka di dalamnya itu memiliki salah satu member yang bener-bener kayak gimana ya, dia tuh ikonik banget di dunia e-sport gitu loh. Dia tuh Dae Sang-hyuk, tau gak lo? Dae Sang-hyuk, bener gak sih ngucapinnya Dae Sang-hyuk? Ini gitu loh, dengan style dia yang suka begini gitu. Faker adalah the best player di League of Legends. Udah menangin berapa kali ya dia? Kayak lebih dari 5 deh ya. Coba komen di bawah Worlds dia berapa, dan champion-champion lain yang dia menangin. Bahkan saking gedenya League of Legends di Korea Selatan dan saking gedenya Faker di Korea Selatan, dia tuh gak wajib militer loh. Buat yang belum tahu, di Korea Selatan pria remaja itu di umur tertentu, gue lupa berapa, itu wajib mendapatkan militerisasi. Seberapa nyebelin, seberapa gak sukanya orang-orang, seberapa banyak orang berusaha untuk menghindari hal tersebut, lu tontonin semua banyak seri-seri Korea, film-film Korea tentang wajib militer. Kalau ada teman orang Korea Selatan, tanyain, sewajib apa bang? Correct me if I'm wrong, tapi seluruh idol-idol Korea itu wajib militer. Bahkan sampai ada beberapa yang hiatus dulu gara-gara salah satu membernya, atau bahkan semuanya itu mesti menjalani wajib militer dulu. No excuse, kecuali ada banyak sih, tapi salah satunya adalah Faker, karena Faker itu menang medali emas di kejuaraan dunia kalau nggak salah lupa gue, League of Legends Asian Games. Dan kalau nggak salah, correct me if I'm wrong lagi, itu ada peraturan di mana kalau misalnya lu membawa nama baik Korea Selatan di ajang internasional, terutama di atlet, lu mendapatkan pembebasan wamil. Seterkenal itu dia di Korea Selatan, sejago itu dia di League of Legends, sehayok kita dia di scene ini dan di Korea Selatan itu sendiri. Dan timnya juga kemarin baru aja kemarin 2025 dia memenangkan Worlds lagi. Worlds itu adalah the internasionalnya League of Legends lah gitu. Dan dia menangin lagi dan ditantang sama Grok yang menurut gua masih belum jago banget. Dan di 2026 Elon Musk sudah nyajin ini. Dan apakah tantangan ini diterima sama T1, sama Faker? Jawabannya adalah we are ready, dengan gift dari Faker. Wow. Coba lihat nih, kita ngelihat nih, ini Elon Musk apakah bisa ngegedein bubble Grok atau malah cuman bakal bikin orang makin gak percaya sama AI dan terlalu dilebay-lebaykan AI gitu. Gue pribadi walaupun udah percaya AI-nya bakal kalah, gue akan tetap nontonin. Out of curiosity, gue tetap penasaran, gue tetap merasa itu adalah sebuah entertainment yang menarik untuk melihat AI bot insane ya. Kalian dulu kalau main Dota 1 pasti inget bot insane, tapi yang sekarang di atas insane, ultra insane ya. You see what I did there? Ultra insane. Nah, lawan Ultra Worlds T1 yang ada Fakernya. Kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama berita penting gak penting kayak gini, tapi kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik subscribe atau like. Buat yang belum tahu, gue upload video sehari satu. Jadi jangan lupa klik channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di Instagram, di TikTok, karena kalian juga bisa sharing-sharing info atau mau ngobrol-ngobrol sama gue di sosial media tersebut. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.